Aduh, politik Indonesia lagi panas nih. Akhirnya Koalisi Perubahan mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan, yaitu Muhaimin Iskandar atau yang kita sebut Gus Muhaimin. Di depan kita, yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan, calon presiden kita, Anies Baswedan. Di sebelah beliau, kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Muhaimin Iskandar. Sekarang bukan Caimin lagi ya, tapi Gus Imin. Gak bahaya ta? Kenapa berita ini mengejutkan? Karena gara-gara Gus Imin yang dianggap tiba-tiba dideklarasikan jadi pasangannya Anies Baswedan, Partai Demokrat jadi ngambek nih. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono bilang kalau misalnya Demokrat itu kena prank dan mereka merasa terhianati. Dari musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Loh, kok bisa? Ya, karena Gus Imin yang jadi pasangan Anies dan bukan AHY. Ini jadinya saling tikung-menikung itu bukan cuma di kisah cinta aja, tapi di dunia politik juga sama. Pacarku ditikung teman, hati hancur berantakan. Dari penjelasan Anies Baswedan di Mata Najwa, beliau itu bilang bahwa semenjak semula itu emang udah ada ketidaksepahaman antara Nasdem dan Demokrat. Di satu sisi, Nasdem itu sebenarnya nggak menolak AHY untuk berpasangan dengan Anies. Tapi mereka itu lagi menunggu situasi politik yang masih cair dan juga masih berkembang. Tapi di sisi lain, Demokrat ini sebenarnya ngotot banget agar Koalisi Perubahan segera mendeklarasikan Anies AHY. Nah, kalau dari cerita Anies Baswedan ini, kira-kira kenapa ya? Kok Nasdem itu gercep banget langsung deklarasiin Anies Muhaimin, tapi mereka nggak mau mendeklarasikan Anies AHY? Apa jangan-jangan Nasdem ragu sama AHY? Jawabannya sederhana aja. Ini semua karena kotel efek atau efek ekor jas, di mana terjadi keterkaitan perolehan suara partai politik dengan kandidat yang diusung. Dan kotel efek ini emang sangat berpengaruh di perpolitikan Indonesia. Coba kita lihat aja, hasil pemilu 2009 itu dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan suara 20,85%. Ini juga berbanding lurus dengan kemenangan SBY yang saat itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal di pemilu sebelumnya itu suara Partai Demokrat cuma 7,45%. Jadi ada kenaikan yang sangat drastis di sini. Kotel efek itu juga terjadi di pemilu 2014 dan 2019, di mana sebenarnya kemenangan PDIP berbanding lurus dengan kemenangan Joko Widodo. Nah, ini sebenarnya pragmatis aja berarti. Karena di pemilu 2024 itu pemilu legislatifnya berbarengan dengan Pilpres, ya udah, Nasdem berharap pemilih Anies ini juga akan memilih Nasdem nanti. Dan di sini letak persoalannya. Secara sederhana, pemilih di Indonesia itu kita bagi ke dalam dua spektrum. Ada pemilih nasionalis, ada pemilih Islam. Kalau misalnya Anies maju dengan AHY, di mana komposisinya jadinya Nasdem, Demokrat, dan PKS, maka sebenarnya yang paling diuntungkan itu adalah PKS. Kenapa? Karena suara pemilih Islam itu ya udah bulat akan memilih PKS. Kalau misalnya Anies yang nasionalis itu akan terbagi menjadi dua, di mana akan memilih Demokrat dan juga Nasdem. Nah, ini beda cerita kalau misalnya komposisinya adalah Nasdem dan PKB. Pemilih nasionalis nantinya akan mutlak memilih Nasdem, dan pemilih Islam nantinya akan mutlak memilih PKB. Bahkan kalau misalnya PKS bergabung, hal ini nggak akan memecah suara PKB. Sebab walaupun PKB dan PKS sama-sama partai Islam, kedua partai ini memiliki basis pemilih Islam yang berbeda. Bahkan dapat dikatakan, ini sangat menguntungkan bagi Anies Baswedan karena dapat merangkul warga NU yang memiliki jumlah sangat banyak. Dan kita juga sama-sama tahu lah, PKB dan warga NU itu memiliki kedekatan. Jadi jelas ya, kenapa Nasdem itu nggak mau buru-buru buat deklarasiin Anies AHY, karena memang kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi Nasdem. Jadi bukan karena hal personal. Selain soal kotel efek, kehadiran PKB dan Gus Imin ini sangat menguntungkan bagi Anies Baswedan. Kita juga sama-sama tahu bahwa 3 provinsi dengan jumlah pemilih terbesar itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga ada di Jawa Timur. Kalau kita lihat berdasarkan hasil riset LSI di bulan Agustus 2023, basis masa PKB itu emang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan ini sejalan dengan pemilu tahun 2019 yang memperlihatkan bahwa PKB cukup kuat di dua wilayah tersebut.
Sedangkan hasil riset dari LSI juga memperlihatkan sebenarnya Anies Baswedan itu kalah telak di 2 wilayah tersebut. Jadi lagi-lagi, pragmatis aja. Anies Baswedan itu sebenarnya berharap bahwa ada mesin politik PKB di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dapat membantunya memenangi pertempuran di 2 wilayah tersebut. Ya, kalaupun gak menang, minimal gak kalah telak lah ya. Jadi teorinya itu sebenarnya sederhana aja. Untuk memenangkan pemilu di Indonesia, mereka harus menang di wilayah Jawa. Bukan hanya mimpi adalah kunci, tapi Jawa adalah kunci. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Semakin menarik nih perpolitikan Indonesia menuju pemilu 2024 mendatang. Menurut kalian dengan duet Anies Baswedan dan Gus Imin, mereka bakal menang gak ya di Pilpres mendatang? Tulis di kolom komentar ya.